Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih hadir di tempat yang insyaallah kegiatan pembelajaran online ini. Salat serta taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejayaan menuju zaman kemiren seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Dandi dari kelompok 2, yaitu tentang teknologi pembelajaran, dan kebetulan judul makalah kami adalah tentang analisis kebutuhan ataupun disebut dengan need assessment. Dan sebelum kita untuk persentase, maka kita bersama-sama mengawali persentase ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah pemateri kedua kita akan dilanjutkan oleh Nur Ilmi. Dan sebelumnya pemateri pertama saya itu sendiri, yaitu bagian A, pengertian analisis ataupun disebut dengan need assessment. Nah, apa yang dimaksud dengan need assessment atau analisis kebutuhan? Saya menjelaskan tentang dalam pengembangan kurikulum ini, need assessment adalah ada salah seorang ahli, yaitu John Wichnell pada tahun 1985. Nah, beliau mengatakan bahwasanya analisis kebutuhan atau need assessment adalah sebagai the which person defines educational need and decides that where priorities are. Dan dalam tokoh ahli kedua adalah menurut Anderson, yaitu bahwasanya need assessment atau analisis kebutuhan adalah sebuah proses kebutuhan dan sekaligus dengan prioritas. Nah, need assessment atau analisis kebutuhan adalah salah satu cara metode untuk menemukan metode itu dengan mengetahui perbedaan antara kondisi yang ada dan kondisi yang diinginkan. Nah, apa yang dimaksud dengan kondisi yang diinginkan? Kondisi yang diinginkan adalah salah satu contohnya seperti ideal, dan kondisi yang ada adalah salah satu contohnya seperti real ataupun nyata. Nah, ada beberapa hal yang melekat tentang need assessment. Yang pertama adalah tentang need assessment yang pertama adalah tentang kebutuhan, ataupun need assessment atau analisis kebutuhan adalah salah satu proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang kenyataan ataupun real. Kemudian, apa yang dimaksud dengan yang kedua, analisis kebutuhan? Dan analisis kebutuhan ini adalah tentang bagaimana untuk mengetahui analisis kebutuhan itu tersebut, dan maka bahwa itulah kita mengetahui kesenjangan ataupun analisis kebutuhan tertentu. Oleh karena itu, kedua hal tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya need assessment adalah kebutuhan atau kegiatan untuk mengumpulkan data informasi yang dengan kesenjangan yang ada pada siswa dan telah apa yang diberikan siswa tersebut. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Insyaallah pemateri kedua kita akan dilanjutkan oleh saudari Nur Ilmi. Kepada saudari dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudara Dandi, yaitu fungsi analisis kebutuhan. Metode need assessment dibuat untuk bisa mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah didapatkan. Kemudian dalam pengukuran kesenjangan, seorang analisis harus mampu mengetahui seberapa besar masalah yang dihadapi. Adapun beberapa fungsi need assessment menurut Marison adalah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan, atau masalah lain yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Kemudian yang ketiga, menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Yang keempat, memberikan data basis untuk menganalisis efektivitas pembelajaran. Adapun 6 macam kebutuhan yang bisa digunakan untuk memecahkan
dan mengadakan analisa kebutuhan menurut Morrison. Yang pertama, kebutuhan normatif, yaitu membandingkan peserta didik dengan standar nasional. Kemudian yang kedua, kebutuhan kooperatif, yang membandingkan peserta didik pada satu kelompok dengan kelompok lain. Yang kedua, kebutuhan yang dirasakan, yaitu hasrat atau keinginan yang dimiliki masing-masing peserta didik yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang keempat, kebutuhan yang diekspresikan, yaitu kebutuhan yang dirasakan seseorang yang mampu diprediksikan dalam tindakan. Kemudian yang kelima, kebutuhan masa depan. Yang keenam, kebutuhan insidentil yang mendesak, yaitu faktor negatif yang muncul di luar dugaan yang sangat berpengaruh, semisal bencana nuklir, kedua kesalahan medis dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu di bagian C, langkah-langkah analisis kebutuhan. Langkah-langkah analisis kebutuhan terbagi dua. Yang pertama menurut Glasgow, yaitu yang pertama, tahapan pengumpulan informasi. Dalam tahapan ini, seorang desainer harus bisa memahami dan mengumpulkan informasi dari para siswa. Cakupan pengumpulan informasi bisa beragam seperti karakteristik siswa, kemampuan personal, dan problematik di dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, tahapan identifikasi kesenjangan. Menurut Kaufman, mengidentifikasi kesenjangan yaitu dengan menggunakan metode organisasional elemen. Model yang dimana dalam metode ini menjelaskan adanya 5 elemen yang saling berkaitan, dimulai dari input, proses, produk, output, dan outcome. Terus yang ketiga, analisis performa. Tahapan ini dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Dalam hal ini, ketika menemukan sebuah kesenjangan, diidentifikasi kesenjangan mana yang dapat dipecahkan melalui perencanaan pembelajaran dan mana yang memerlukan pemecahan yang lain. Yang keempat, identifikasi hambatan dan sumber. Dalam tahapan ini, pelaksanaan suatu program berbagai kendala bisa muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program. Yang kelima, identifikasi karakteristik siswa. Tahapan ini merupakan proses pengidentifikasian masalah-masalah siswa karena tujuan utama dalam desain pembelajaran adalah memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang keenam, identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan, maksudnya mengidentifikasi tujuan merupakan salah satu tahapan penting yang ada di dalam analisis kebutuhan karena mengidentifikasi tujuan merupakan proses penetapan kebutuhan yang dianggap mendesak untuk dipecahkan sesuai dengan kondisi karena tidak semua kebutuhan menjadi tujuan. Yang ketujuh, menentukan permasalahan. Tahapan ini adalah tahap akhir dalam proses analisis, yaitu menuliskan pernyataan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Lalu langkah-langkah analisis kebutuhan yang kedua menurut Morrison, yaitu yang pertama perencanaan. Artinya apa yang perlu dilakukan? Membuat klasifikasi siswa, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan dan cara pengumpulannya. Lalu yang kedua, pengumpulan data. Perlu mempertimbangkan besar kecilnya sampel dalam penyebarannya atau distribusinya. Yang ketiga, analisis data. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan pertimbangan yang pertama ekonomi, yang kedua ranking, yang ketiga frekuensi dan kebutuhan. Lalu yang keempat, membuat laporan akhir. Dalam sebuah laporan analisa, kebutuhan mencakup 4 bagian. Yang pertama, analisa tujuan, yang kedua, analisa proses, yang ketiga, analisa hasil dengan tabel dan penjelasan singkat, dan yang keempat, rekomendasi yang terkait dengan data. Mungkin itu saja materi dari saya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran. Pengembangan profesi guru secara berkesinambungan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar siswa. Karena itu, peningkatan kompetensi guru untuk dapat melaksanakan dan tanggung jawabnya secara profesional dapat dilakukan melalui beberapa strategi atau model. Pengembangan tenaga kependidikan guru dapat dilakukan dengan cara on the job training dan in-service training. Pengembangan kompetensi guru dapat juga dilakukan dengan berbagai alternatif lain, seperti yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, yaitu melalui program peningkatan kualifikasi pendidikan guru, program penyetaraan dan sertifikasi, program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, program supervisi pendidikan, program memperdayaan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, simposium guru, program pelatihan tradisional lainnya, membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah, berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah, melakukan penelitian khususnya penelitian tindakan kelas, magang, mengikuti berita aktual dari media pemberitaan, berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi dan menggalang kerjasama dengan teman sejawat. Bagian E, pendekatan dalam pengelolaan pembelajaran. Jadi, lahirnya interaksi yang optimal tentu saja bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Jadi, berbagai pendekatan tersebut bisa ditelaah. Ada 6. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Ciri utama pada pendekatan ini adalah ketaatan pada aturan yang melekat pada pemilik kekuasaan. Kemudian yang kedua, pendekatan kebebasan pengelolaan kelas, bukan membiarkan anak belajar dengan laissez-faire, tetapi memberikan suasana dan kondisi belajar yang memungkinkan. Kemudian yang ketiga, pendekatan keseimbangan. Peran pendekatan ini dilakukan dengan memberikan seperangkat aturan yang disepakati guru dan murid. Kemudian yang keempat, pendekatan ini pendekatan belajar. Jadi pendekatan ini menghendaki lahirnya peran guru untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik. Kemudian yang kelima, pendekatan suasana emosi dan sosial. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan proses menciptakan iklim atau suasana emosional. Kemudian yang terakhir, pendekatan kombinasi. Pada pendekatan ini bisa menggunakan beberapa pilihan tindakan untuk mempertahankan dan menciptakan suasana belajar. Kemudian masuk pada pengelolaan kelas. Jadi di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Jadi ada beberapa, yaitu yang pertama, task planning group. Jadi bentuk pengelompokan berdasarkan rencana tugas yang akan diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, teaching group. Yang ketiga, sitting group. Dan yang keempat, joint learning group. Kemudian yang kelima, collaborative group. Kemudian masuk pada pengelolaan guru. Jadi guru merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Karena itu, seorang guru harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian ada beberapa pengelolaan guru. Yang pertama, proses penempatan guru yang tidak terarah, tidak adil dan tidak profesional. Kemudian rasio jumlah guru terhadap jumlah peserta didik semakin tidak seimbang. Kemudian yang keempat, masih ada guru yang memiliki job di sektor lain. Kemudian yang keempat, menumpuknya guru pada pangkat 4A. Jadi masuk pada langkah-langkah pengelolaan pembelajaran menurut Sudrajat. Yang pertama, berikan topik atau tujuan pembelajaran, menyampaikan menumpuknya guru pada pangkat 4A. Jadi
masuk pada langkah-langkah pengelolaan pembelajaran menurut Sudrajat. Yang pertama, berikan topik atau tujuan pembelajaran, menyampaikan secara efektif kegiatan belajar, dan yang ketiga, membantu atau menyajikan materi pendidikan dengan menggunakan pengelolaan pembelajaran. Kemudian masuk pada pengelolaan lingkungan, ada 7 instrumen ya. Yang pertama, kebijakan penataan, yang kedua, pemanfaatan, yang ketiga, pengembangan, yang keempat, pemeliharaan, yang kelima, pemulihan, yang kemudian yang keenam, pengawasan, dan yang ketujuh, pengendalian lingkungan hidup. Kemudian masuk pada pengelolaan bahan ajar. Ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan penyusunan bahan ajar. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Yang kedua, memilih sumber belajar. Yang ketiga, menyusun peta bahan ajar.